Saya ucapkan terima kasih karena sudah membersamai saya belajar juga, dan mungkin sedikit mengulas atau kita mau langsung, Pak? Boleh diulas dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit mengulas apa yang jadi catatan-catatan besar saya di pengajian ini, yaitu di pengajian Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mengawali dengan basmalah, keutamaan basmalah yang luar biasa, karena kitab Ta'limul Muta'allim ini diawali juga dengan basmalah, artinya kita menyertakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilanjutkan setelah basmalah dengan hamdalah, bahwasanya Syekh Azhar Nuji ini ingin menegaskan bagaimana segala sesuatu itu adalah milik Allah, yaitu apa aja yang milik Allah, segala puji, baik itu puji Allah kepada Allah, baik itu puji Allah kepada makhluk, baik itu puji makhluk kepada makhluk, juga pujian makhluk kepada Allah. Dan ini semua puji adalah milik Allah, tertuju kepada Allah. Maka ketika kita dipuji kemudian kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah sebuah usaha kita mengembalikan segala pujian itu memang semata-mata milik dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu juga Syekh Azhar Nuji ingin menegaskan apapun yang kita dapatkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah semuanya kembali kepada Allah atas karunia Allah semata. Kemudian setelah itu Syekh Azhar Nuji setelah basmalah, hamdalah, kemudian beliau juga di situ ada alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memuliakan keturunan Bani Adam itu dengan ilmu dan amal. Jadi di sini ditegaskan bahwa keunggulan manusia bukan karena banyak harta atau seringnya jalan-jalan atau apapun yang di dunia ini dimiliki, namun manusia unggul atau keturunan Bani Adam itu unggul ketika manusia memiliki ilmu yang dapat dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu, nah ini juga Bapak menegaskan, ilmu tidak didapat secara instan, karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kita saksikan, beliau menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi memang semuanya itu perlu ada prosesnya. Kemudian ketika manusia punya ilmu dan amal, maka manusia diunggulkan dari seluruh alam. Jadi keturunan Bani Adam ini bukan saja umat Islam, tapi seluruh manusia itu akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia punya ilmu dan amal. Maka dari itu, ilmu dan amal ini bagaimana cara mendapatkannya? Nah, Syekh Azhar Nuji ini menulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu. Kemudian setelah basmalah, hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Nah, sholawat ini menandakan bahwa kita selalu berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat, karena tidaklah disebut nama Allah pasti kecuali setelah itu disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ada salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alinya sini itu siapa? Keluarganya Nabi. Nah, keluarganya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari dua jalur. Pertama jalur nasab secara keluarga, kemudian yang kedua jalur silsilah keilmuan. Jalur nasab ini secara keluarga kita tahu bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali yang melahirkan dua yang kita tahu, kita kenal banyak ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, ini terus sampai para habaib yang sampai sekarang ada, itulah silsilah secara keluarga. Nah, adapun silsilah secara keilmuan adalah guru kita yang beliau belajar dari gurunya, kemudian dari gurunya, yang gurunya belajar dari gurunya, terus sampai tersambung kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua keluarga yang merupakan yang mana di sini juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu junjungannya orang Arab dan juga orang selain Arab.
maka junjungan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad itu junjungan untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian juga di sini ditegaskan, Bapak menegaskan keluarga dan para sahabat Nabi ini ya Nabi ulum atau telaganya ilmu, yang mana baginda Nabi itu ibarat telaganya, bendungan yang begitu besarnya, dan sahabat itu irigasi-irigasi kecilnya yang menyampaikan ilmu sampai kepada kita. Itu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi utlubul ilma. Kita sangat familiar dengan hadis ini, yang mana kita juga diberikan dibukakan pikirannya oleh Bapak bahwa bahasa di sini adalah di antara setiap kita utlubul ilma, itu ya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ini yang di tolabul ilmi faridatun. Nah, di sini yang disebutkannya adalah mencari ilmu itu wajib. Yang diwajibkan adalah mencarinya, bukan pahamnya, suksesnya, berhasilnya, tapi yang diwajibkan adalah usaha dalam mencari dan menjemputnya. Nah, kemudian ada beberapa kalimat Bapak yang saya highlight, yaitu tidak dengan kita mengetahui bahwa yang diwajibkan adalah belajarnya, maka kita tidak akan berhenti belajar karena tidak bisa. Ya, karena kan yang diwajibkan hanya yaitu belajarnya. Kemudian tidak berhenti belajar juga karena merasa sudah bisa, karena seluruh hidup kita itu semuanya adalah untuk belajar. Kemudian kebodohan adalah ketika tidak mau lagi belajar. Kebodohan itu bukan orang yang sudah belajar dan tidak mau belajar lagi karena merasa sudah bisa, bukan. Kebodohan adalah orang yang sudah belajar dan tidak mau belajar lagi karena merasa sudah bisa. Kebodohan juga adalah bukan orang yang belajar kemudian tidak bisa-bisa, bukan, tapi kebodohan adalah ketika seseorang berhenti belajar. Kemudian di sini juga Bapak menyampaikan wajib di sini, wajib itu secara salah satu dari 5 hukum syar'i. Bapak juga memaparkan bagaimana arti syar'i yang juga pada hari ini tidak 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 sesuai gitu, maksudnya Bapak menyampaikan bagaimana Bapak memberikan pemahaman wajib itu seperti apa, mukallaf itu seperti apa. Kemudian baru juga Bapak juga menyampaikan ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari itu tidak semua ilmu wajib dipelajari, namun yang tidak wajib bukan berarti tidak boleh dipelajari. Nah, bahkan Bapak menyampaikan bahwa ilmu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua ilmu itu bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ilmu yang baik gitu. Jadi di sini juga Bapak menegaskan yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu tentang keyakinan atau tauhid dan juga fikih. Kemudian setiap kita, masing-masing kita wajib untuk mengetahui ilmu tentang keyakinan kepada Allah, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau diurutkan ilmu yang wajib dipelajari, rukun iman yaitu ketauhidan, keyakinan, kemudian fikih yang di mana itu di dalam rukun Islam. Kemudian ada ihsan yaitu tentang akhlak. Nah, kemudian ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid itu jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih maka itu wajib juga dipelajari. Jadi kita juga dibukakan pemikiran bahwasanya ternyata tidak ada ilmu yang tidak berkaitan dengan ilmu yang wajib kita pelajari, semua berkaitan. Nanti ada skala prioritasnya Bapak akan menyampaikan yang mana sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian hakikatnya semua ilmu itu wajib dipelajari karena saling berkaitan dengan semuanya dan semuanya itu dari Allah. Kemudian Syekh Azhar Nuji juga sebentar, mohon maaf saya ada ini dulu. Kemudian di sini ada ilmu dunia dan ilmu akhirat sama-sama dipelajari, keunggulannya tergantung siapa. Jadi di sini karena tidak ada pembagian, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat semua ilmu itu berkaitan, saling berkaitan. Bahkan kata Bapak, hal yang jelek pun harus dipelajari karena bagaimana kita bisa menghindari yang jelek kalau kita tidak mengenali hal itu. Kemudian yang wajib dipelajari juga ilmu ahwalil qulub.
Dan setelah itu ilmu yang hanya jadi di sini Bapak juga menyampaikan bahwa ilmu itu hanya dikhususkan untuk manusia, yang mana makhluk yang lain tidak diberikan, dan itu jadi pengunggulan untuk kita semua sebagai Bani Adam, keturunan Bani Adam ya. Setelah itu juga yang kemarin itu jadi ilmu di sini dipaparkan di dalam kitab ini, ilmu nujum akan jadi haram ketika itu untuk meramal. Tapi ilmu nujum itu akan menjadi boleh dipelajari ketika kita menjadikannya sebagai panduan untuk menentukan waktu sholat atau uh, untuk juga, nah kemudian doa adalah di sini juga kata Syekh Azhar Nuji daripada kita mempelajari ilmu nujum, sebaiknya kita sibukkan diri kita untuk zikrullah dan doa. Karena doa ini, nah ini juga tentang doa, Bapak juga memaparkan bahwa doa ini tidak bisa mengubah takdir, kalaupun itu berubah setelah kita berdoa, perubahannya pun itu ada di dalam spektrum takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pentingnya mengetahui ilmu dari berbagai sisi sehingga kita tidak mengecap bahwa itu hal salah dan sebagainya, karena dengan kita mengetahui perbedaan ilmu, kita tahu cara pakainya, tidak kasus fikih dinilai dengan tauhid dan sebagainya, tapi sesuai dengan porsinya. Kemudian ilmu tauhid hukumnya fardu ain bagi kita semuanya, dan dua jenis ilmu yang harus dipelajari yaitu ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, kesehatan ruh kita, dan juga ilmu yang berkaitan dengan kesehatan badan kita, yaitu kalau sekarang kedokteran. Nah, dua kesehatan ini harus diperhatikan. Jadi bagaimana Syekh Azhar Nuji memberikan perhatian besar terhadap kesehatan badan dan kesehatan ruh. Yang mana selama ini kita, kata Bapak, lebih mementingkan kesehatan badan sampai mencari tahu dokter yang terbaik dan sebagainya. Apakah kita hari ini sudah sebegitunya perhatian terhadap kesehatan ruh kita? Dari mana kita belajar? Orangnya itu sampai segimananya dan bagaimana? Itu kita diminta untuk lebih perhatian besar lagi. Begitu, mungkin mohon maaf segala kekurangan. Kita langsung saja kepada Bapak, dipersilahkan. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amal adwamuha wa in qalla. Ya, teman-teman sekalian yang sama-sama belajar, yang sama-sama ingin mendapatkan hal yang terbaik, yang sama-sama ingin melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan, dan yang sama-sama intinya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-8 bulan Ramadan, hari Jumat, rajanya hari, kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk memperbaiki pemahaman yang selama ini sudah ada, ya. Bukan berarti pemahaman yang dulu salah, nah, tapi ini dalam rangka supaya ketika kita sudah mendapatkan yang baik, ingin mendapatkan yang terbaik. Sebagaimana ketika kita sudah mendapatkan mobil carry, ingin mendapatkan Avanza, setelah mendapatkan Avanza, ingin mendapatkan yang lebih lagi Ferrari, dan lain sebagainya. Ya. Mohon maaf nyebut merek, mudah-mudahan jadi iklan. Ya, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sama-sama belajar, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini yang saya tanyakan di awal pertemuan, bahwa kita ini diwajibkan untuk mencari ilmu. Lalu ditanya ilmu itu sendiri apa? Nah, kita ngahulang ya. Understand about ngahulang, tidak mengerti. Jadi selama ini mencari apa ya? Sementara sekolah itu kan mencari ilmu katanya ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu kalau jumlah jamnya bisa 17 tahun ya. Bisa 17 tahun, berapa? 12, ya 17 tahun, sampai 18 tahun kalau yang TK dulu, kalau yang sudah S2, S3 itu bisa sampai 20 tahun kuliahnya, gitu ya. Lalu kita itu aktivitasnya adalah mencari ilmu. Pas ditanya ilmu itu apa? Oh, aku tidak tahu. Akhirnya kamu sedang mencari apa? Nah, ini akan berbahaya. Berbahaya dalam artian apa? Ketika kita tidak tahu definisinya,
kita mendapatkan ilmu pun seolah-olah kita nggak dapat apa-apa. Nah ini yang paling berbahaya menurut saya. Berbahaya banget, kenapa? Karena kita seolah-olah jadi tidak menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal begitu banyak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tentang ilmu pengetahuan. Maka Syekh Az-Zarnuji sekarang memberikan gambaran tentang wa amma tafsirul ilm. Adapun definisi dari ilmu adalah bahwa ilmu itu adalah sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Ya. Jadi definisi ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji, nanti saya kasih pembanding yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa yang dinamakan ilmu itu adalah sebuah sifat yang dengan sifat tersebut jelas apa-apa yang dimaksudkan oleh orang yang menyebutkan hal itu. Jadi sebuah sifat yang dengan sifat itu orang jelas menyebutkan apa yang disebutkannya. Contoh, seumpama contoh. Apa ya, saya ngambil apa? Oh ini aja. Ini apa? Ini ikat. Nah, dari mana kita tahu ikat? Oh ikat ini karena ini tutup kepala khas Sunda. Nah, gini, ini dikatakan ikat. Oh, nah ketika kita tahu bahwa ini ikat, nah ini adalah ilmu. Jadi kalau mau dilebih simpelkan, disederhanakan, ilmu itu apa? Ilmu itu yang kita ketahui, yang baru kita ketahui. Mohon maaf, ilmu itu adalah yang baru kita ketahui dan kita ketahui, lalu kita jelas dan tahu apa itu yang kita ketahui itu. Itu ilmu. Nah, kalau dengan definisi itu, ternyata, mohon maaf, ternyata berarti semua yang kita lihat, semua yang kita bisa ucapkan, itu adalah ilmu. Jadi ternyata semua apapun itu adalah ilmu. Lah kenapa? Kan pokoknya kalau sifat tersebut kita sebutkan, maka ketika kita menyebutkan sifat tersebut, kita jelas tahu bahwa itu adalah itu. Ya kan? Lah, nyebutin, ini apa? Gelas. Nah itu berarti kita udah ilmu. Kenapa? Tahu berarti itu adalah gelas. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu berarti itu belum jadi ilmu. Belum jadi ilmu. Tapi ketidaktahuannya pun ilmu. Kenapa? Karena kita bisa mendefinisikan kita tidak tahu hal itu. Maka tidak tahuan pun adalah bentuk dari ilmu. Keren ya? Keren ilmu itu, ternyata ketidaktahuan pun bentuk ilmu. Kenapa? Bagaimana kita bisa mendefinisikan ketidaktahuan kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka ternyata ilmu itu adalah apapun yang berkaitan dengan kita, itu adalah ilmu. Nah, makanya ini yang harus kita ketahui. Ternyata makanya aneh ya kalau ada orang yang ribut, aku mah belum dapat ilmu apa-apa. Nah, ini kurang bersyukur ini. Ini kurang bersyukur. Kenapa? Dengan dia ngomong kurang ilmu apa-apa aja itu sudah merupakan ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa mendefinisikan dia tidak tahu apa-apa kalau dia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan tidak tahu apa-apa itu. Sedangkan kita mengerti tidak tahu apa-apa itu adalah sebuah ilmu. Ya, jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu itu banyak sekali. Bukan banyak sekali, segala tingkah laku sendi-sendi kehidupan kita apapun itu ternyata itu ilmu. Ya. Tuh. Jadi ternyata kalau kita mengetahui ilmu, semuanya adalah ilmu. Nah, saya kasih pembanding. Jadi kalau ini dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-mazkur. Jadi sifat yang dengan sifat tersebut orang jelas yang menyebutkan hal tersebut, gitu kan ya. Nah, lalu ada lagi yang definisi dari Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali mendefinisikan ilmu itu dengan kalimat ma'rifatu man alamahu alaih. Mengetahuinya seseorang terhadap sesuatu yang ada pada sesuatu tersebut. Sama kan? Mengetahuinya seseorang terhadap sesuatu yang ada pada sesuatu tersebut. Oke, saya pakai bahasa sederhana. Ilmu itu, menurut Imam Al-Ghazali, adalah ketika kita mengetahui sesuatu, itu adalah ilmu. Gitu aja. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, apapun itu adalah ilmu. Nah, ilmu ini pasti berkaitan dengan sesuatu yang baru yang kita lihat. Ya, Az-Zarnuji dalam syarahnya menyebutkan bahwa ilmu itu adalah ketika kita menemukan sesuatu yang baru, lalu kita mempelajari yang baru itu adalah ilmu.
Nah, mempelajari itu bentuknya apa? Apa harus ngadutun, cianutun, cicing, ngajedog, ente. Mencari ilmu itu bentuknya kalau kita melihat sambil bergerak dan sesuatu itu, tapi kita mengetahui apa yang kita lihat dan kita pahami, itu adalah ilmu. Ya. Dan selama kita melihat itu adalah hal baru, lalu kita ketahui itu adalah ilmu. Nah, jadi dari dua definisi ini, saya ingin menyebutkan bahwa ilmu itu adalah ketika kita mengetahui sesuatu yang baru, itu adalah ilmu. Cukup ya? Cukup ya? Jadi ternyata dari dulu, dari baheula, dari sejak kita lahir, sudah mendapatkan ilmu ya. Makanya wajar Rasulullah menyebutkan tolabul ilmi itu apa? Mencari ilmu itu kewajibannya dari sejak lahir sampai meninggal. Karena ternyata dari sejak kita bangun saja, bangun sadar ke alam dunia, itu kita sudah belajar. Mendapatkan ilmu apa? Oh, ini alamnya beda. Ya kan? Setelah itu kita belajar untuk bisa nangis. Lalu, oh, untuk ngerorowes dan lain sebagainya. Oh, ternyata mengetahui sesuatu yang baru itu adalah semuanya ilmu. Maka setiap manusia sebenarnya punya ilmu. Nah, cuman kenapa kadang kita dikatakan tidak punya ilmu? Nah, ini makanya kita harus tahu, kita menyebutkan tidak punya ilmu itu ilmu apa? Gitu. Jadi kalau ilmu itu sangat luas, ternyata apapun usik malik kita itu adalah ilmu pengetahuan. Dan ketika kalau memang ilmu ini adalah sesuatu yang baru yang kita baru pelajari, maka sebenarnya lah adalah seluruh kehidupan kita adalah ilmu. Tiap hari adalah ilmu. Dari mana kita mengetahui bahwa tiap hari adalah ilmu? Ya kan ilmu itu kalau kita mengetahui sesuatu yang baru, itu adalah ilmu baru kan. Sementara hidup kita memang berulang. Sementara hidup kita memang balikan deh ke zaman baheula, kembali lagi ke zaman dulu. Tidak kan? Hidup kita berjalan terus ke depan. Ya, hidup kita itu berjalan terus ke depan loh, nggak bakalan mundur. Dan pasti berbeda. Dan ketika kita hidup berjalan terus ke depan, maka tiap perjalanan ke depan itu pasti perjalanan yang baru. Dan ketika baru lagi, berarti kita mendapatkan ilmu lagi. Jadi ternyata tiap hari kita mendapatkan ilmu karena yang kita temui setiap hari adalah sesuatu yang baru. Nah, maka otomatis sebenarnya lah, ketika kita mencari ilmu, maka kita sebenarnya sedang belajar. Nah, sementara tiap hari kita menemukan sesuatu yang baru. Tiap hari loh. Lah, enggak kan kita ngaji di Zoom, ini sama Zoom-nya, beda. Yang paling minimal bedanya adalah beda waktunya. Ya kan? Dan saya pun menjelaskannya beda. Baju saya yang saya pakai beda. Ini yang saya pakai juga beda. Pasti ada perbedaan. Maka ketika beda, itu jadi ilmu lagi. Oh, ternyata berarti benar. Ya, Rasulullah mengisyaratkan hidup itu selamanya untuk belajar. Toh karena setiap kehidupan kita ternyata baru lagi, dan tidak ada kehidupan yang berulang. Saya garansi itu. Nah, kita kan serasa dejavu ya, dulu pernah ke sini, oh iya ya kayak gini sama ya. Enggak mungkin sama. Loh dulu dengan sekarang waktu ada sudah berbeda. Pasti baru. Nah, maka ketika kita kembali mendapatkan sesuatu yang baru, lalu kita mengetahui ini adalah sesuatu yang kita ketahui saat itu, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Maka wajarlah kalau Rasulullah menyebutkan bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban yang terus. Maka seumur hidup itu adalah mencari ilmu. Kenapa harus selalu mencari ilmu? Karena setiap hari hidup kita pasti baru. Maka kalau lihat dari definisi ini, sebenarnya nggak ada yang expert di kita itu. Semuanya pasti mencoba yang baru lagi. Ini saya pernah terapkan di teman-teman yang berdiskusi. Ayo kita buktikan bahwa hidup kita baru. Kita sudah punya konsep. Ya kita sekarang konsep sebaik mungkin. Ikan seperti ini. Begitu besoknya pasti akan berubah. Minimal berubah apanya? Waktunya. Waktunya itu pasti berubah. Jadi sebenarnya nggak ada yang tetap dan sama seperti dulu, itu nggak ada ya. Jadi sebenarnya pasti berubah, minimal ada perubahan dari waktunya. Jadi makanya yang kemarin disampaikan juga bahwa ketika kita merancang boleh, tapi ingat rancangan itu tidak akan sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kenapa ilmu nujum itu kemarin tidak boleh digunakan untuk meramal? Karena otomatis kehidupan itu akan pasti berubah, sementara dia meramal hari ini untuk meramalkan hari depan. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin kenapa? Pasti berbeda hari ini dan hari yang akan datang. Ya, teman-teman sekalian,
Jadi ini pentingnya kita mengetahui definisi. Jadi ketika kita mengetahui definisi, ternyata selama ini kita udah benar mendapatkan ilmu, tapi kita nggak nyadar bahwa itu adalah ilmu pengetahuan. Sama seperti orang itu udah bolak-balik ke Surabaya, tapi nggak tahu ini Surabaya. Akhirnya apa? Nggak tahu lah ini mah bukan Surabaya kan gitu, karena nggak tahu. Tapi begitu tahu Surabaya, oh ternyata kita sering loh ke Surabaya itu, ya seperti itu ya gambarannya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ternyata bahwa kehidupan ini semuanya diisi dengan belajar. Kenapa diisi dengan belajar? Toh semuanya adalah ilmu. Kenapa dikatakan semuanya ilmu? Karena semuanya baru lagi dan harus kita ketahui kembali. Maka semuanya jadi ilmu. Maka tiap hari adalah ilmu. Tiap hari adalah ilmu. Ya, makanya ketika kita tahu definisi, ternyata mencari ilmu itu, mohon maaf, kita hanya mau tidur aja itu sudah mencari ilmu. Benar nggak? Nah, kita tidur baru lagi nggak? Tidur sekarang dengan tidur kemarin sama nggak? Enggak, tidur sekarang ya kita tidur lagi. Nah itu kan baru lagi, berarti tidurnya pun belajar. Itulah makanya bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Maka tidurnya orang berilmu itu belajar. Kalau tidurnya orang yang tidak berilmu, HS, kerek, nyegrek. Ya. Jadi kalau orang berilmu tidur pun, jadi belajar. Makanya ketika jadi belajar ya jadi amal ibadah. Apalagi tahu ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, belajar itu bahwa ketika tidur kalau diawali dengan basmalah maka tidurnya seolah membaca basmalah. Ketika tidur kita membaca sholawat maka seolah tidurnya sholawat. Ketika tidur kita berzikir apapun maka selama tidurnya kita sedang melaksanakan zikir tersebut. Nah ini yang harus kita ketahui. Ternyata bahwa seumur hidup kita, seluruh hidup kita itu adalah ilmu pengetahuan. Maka ketika kita disuruh mencari ilmu, itu ternyata maksudnya adalah kita harus selalu mencari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita ketahui. Dan sudah kita ketahui maka jadilah ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman sekalian definisi ilmu. Lalu selanjutnya ada definisi faqih. Kadang kan kita bertanya, ini ada faqih, ada fikih, mohon maaf. Jadi ada dua makna. Ini yang pertama kita berbicara faqih dulu. Nah, kalau yang dikatakan faqih itu adalah ma'rifatu daqaiqul ilm. Mengetahuinya seseorang terhadap kedalaman ilmu. Nah, itu faqih. Ya, kalau saya lebih senang menyebutkan orang faqih ini adalah orang yang bijaksana. Nah, orang faqih itu gimana? Jadi orang faqih itu begini. Ketika melihat sesuatu, tidak hanya melihat luarnya saja, tapi dia bisa mengambil hal-hal yang luar biasa dari hal itu. Itu adalah orang faqih. Contoh, mohon maaf. Melihat saya pakai ikat. Nah, kalau orang yang berilmu, oh ya tahu, itu adalah ikat. Oh ikat gimana? Ya udah dipakainya di kepala. Dan seperti itu posisinya. Nah itu orang berilmu. Tapi kalau orang faqih, begitu melihat ikat, Masya Allah, orang itu sedang menjalankan sunnah Rasul. Nah, kan itu ikat. Kenapa dari mana Rasul? Ya, Rasulullah itu selalu memakai kain di atas kepala yang dikatakan sebagai imamah. Imamah itu adalah untuk menutupi kepala. Untuk menutupi kepala itu menggunakan kain yang diikatkan di atas. Nah, apa yang dikatakan imamah, bagaimana bentuknya? Itu asal kain yang disimpan di atas kepala lalu diikatkan, maka itu imamah. Nah, sorban berarti imam. Ikat berarti imamah. Udang-udang berarti imamah. Oh ternyata orang ini sedang melaksanakan sunnah Rasul, mengikatkan kain di atas kepala. Ternyata orang ini luar biasa. Nah orang hikmah itu seperti itu. Jadi bisa melihat sesuatu di balik hal yang dikerjakan. Melihat corona, tidak hanya melihat, oh ini ancaman, berbahaya, kita akan meninggal dengan corona. Tidak, tapi orang yang mempunyai faqih itu, kefakihan itu adalah bahwa melihat corona, Masya Allah, Allah telah menyehatkan bumi kita. Bumi kita jadi sehat, karena aktivitas manusia di luar berkurang. Dan Alhamdulillah, sekarang manusia bisa diam di rumah, yang keberkahan tadinya hanya ada di masjid, sekarang dibawa ke rumah. Sholat di rumah jadi penuh keberkahan dengan sholat. Ngaji di rumah, ngaji juga jadi penuh keberkahan di rumah. Jadi keberkahan dari masjid bisa kita bawa ke rumah. Lalu bagaimana dengan masjid? Apakah kurang keberkahannya? Lah, masjid itu tidak ditinggali oleh manusia juga tetap berkah karena Baitullah rumahnya Allah. Jadi jangan khawatir masjid tidak hilang kemuliaannya. Karena apa? Kemuliaan masjid itu Allah yang memuliakan, bukan kita. Jadi akhirnya kalau orang bijaksana itu melihat sesuatu tidak hanya salancar. Understand bahasa lancar tidak hanya satu frame, tapi dia akan melihat sampai ke kedalamannya.
Ya, kalau dengan bahasa lain, kalau kita ibaratkan ke makanan, kalau orang yang biasa itu lihat makanan kue, pas lihat, ini ya kue, bagus ya, enak, kayak gitu. Nah, tapi kalau orang Paki begitu lihat kue itu, oh ini bikinnya gimana ya? Oh bahannya dari apa aja? Oh ternyata ini bahannya, wah luar biasa. Wah ternyata membikinnya pun luar biasa sampai, waduh ya sampai tidur membikinnya karena saking capeknya ya, gitu. Akhirnya orang Paki itu akan mengetahui bagaimana terbentuknya satu hal, maka dia akan mensikapi hal itu dengan bijaksana. Melihat satu kesalahan, dia tidak akan tiba-tiba tembak, oh salah, tidak. Dilihat dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Apa dasar dia melakukan kesalahan. Ya kan? Kenapa dia bisa sampai melakukan itu? Ya, lalu siapa yang jadi korbannya? Ya, apa yang alat yang dia gunakan? Oh, ternyata dengan analisis ini, oh ternyata dia melakukan kesalahan itu. Oh, ternyata begini toh. Jadi tidak langsung menghantam itu karena dia tahu. Jadi struktur berpikirnya itu jelas tong 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 tong. Jadi orang fakih itu orang yang akan selalu memahami daqaiqul ilm, kedalaman-kedalaman dari sebuah ilmu. Nah, lalu ada juga definisi fikih. Nah, kalau fikih itu adalah ma'rifatun nafs ma'laha wa ma'alaiha. Jadi, kalau fikih itu adalah mengetahuinya seseorang terhadap apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya. Nah, itu fikih. Jadi, fikih itu mengetahui baik dan buruk. Jadi, kalau berbicara baik dan buruk itu di fikih. Makanya ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Ya. Nah, di fikih itu seperti itu. Jadi fikih itu kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Setelah tahu mana yang baik dan buruk akan muncul ke hukum syar'i. Ya, jadi orang yang ahli fikih itu harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Toh pada intinya ketika kita mempelajari fikih nanti akhirnya itu adalah bagaimana kita mengetahui ini baik loh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini buruk loh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang fikih itu, ahli fikih itu sebenarnya orang yang paling mengetahui tentang mana yang baik dan yang buruk dari sisi hukum syar'i. Nah, itu 3 definisi yang bisa kita ketahui. Ya. Jadi selanjutnya, sebentar, nih saya harus pilah-pilah dulu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana bertanya, bagaimana orang yang berilmu, bagaimana orang yang beramal tanpa ilmu? Nah, orang yang beramal tanpa ilmu dikatakan itu tetap dapat pahala dari amalnya, tapi tidak sebaik orang yang beramal dengan ilmunya. Nah, ini jadi kita perlu memahami, karena kadang ada orang nggak usah beramal kalau belum tahu ilmunya. Enggak. Kalau kita beramal tanpa ilmu, ada pahalanya dari amalnya saja yang tidak diisi dengan ilmunya. Tapi kalau dengan ilmunya, maka ketika dia melakukan ilmu dengan amalnya, amal dengan ilmunya, maka pahalanya adalah pahala dari beramal dan ilmunya dari mengetahui hal tersebut. Ini teman-teman ya, jadi sekarang ada kesalah kaprahan juga dalam memahami, oh udah kalau belum punya ilmunya jangan dulu dikerjakan. Sementara kita banyak hal yang kita belum tahu ilmunya dan kita sudah kerjakan. Saya mungkin kalau bertanya pun, puasa kita sudah tahu nggak ilmunya secara lengkap sekarang? Nah, banyak yang belum tahu puasa itu ilmunya secara lengkap. Tapi kita lakukan aja puasa. Kita mendapatkan pahala dari kerjaan puasa itu, lalu kita tetap belajar untuk mengetahui puasa ini seperti apa yang terbaik, sehingga kita mendapatkan tambahan pahala yang lebih besar ketika kita mengetahui bahwa amal yang kita kerjakan itu adalah ini ilmunya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan, ayo lakukan dulu, itu boleh. Atau ayo pelajari dulu, itu juga boleh, ya. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban dari hal-hal yang harus kita kerjakan. Seperti sholat, kita belum tahu persis apa yang harus kita lakukan, kerjakan aja dulu. Tapi jangan hanya mengerjakan saja, dilanjutkan dengan mempelajari sholat ini supaya kesini makin baik dan makin baik. Toh sholat yang sudah kita lakukan dengan kondisi apapun itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah kebaikan dengan kebaikan standar yang kita ketahui pada saat itu. Ya. Selanjutnya. Oke. Maka kalau kita setelah mengetahui definisi ilmu dan apa yang dibuka di awal tadi tentang mahya ilmu, apa yang harus kita lanjutkan selanjutnya? Maka yang harus kita selanjutnya adalah bahwa kita tidak boleh terkesibukan diri kita dari apa-apa yang tidak bermanfaat dan madarat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat.
Maksudnya adalah bahwa kita sebagai seorang manusia kalau ingin belajar yang baik, itu mohon untuk meninggalkan hal-hal yang sekiranya akan menyibukkan kita sehingga kita lupa dengan pembelajaran. Gitu. Dan juga kita tidak boleh melakukan hal yang sekiranya dengan hal tersebut malah kita tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Bukan tidak mendapatkan manfaat lagi, malah memadaratkan dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh karena itu haruslah kita mencegah dari hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut, juga menjauhi dari hal-hal yang menyebabkan kita madarat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah apa-apa yang dengan hal tersebut kita mendapatkan manfaat. Supaya akal kita, ilmu kita, hati kita, dan keadaan kita tetap ada dalam keadaan yang bisa mengarah ke ilmu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai keunggulan ilmu, itu banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang bercerita tentang hal itu. Ya, diantaranya kalau ditanya bagaimana orang yang kita kan sedang belajar ngaji ini, bagaimana keunggulan orang yang mengaji ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Jadi barang siapa yang menjalankan kakinya menuju ke jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan melangkahkan kakinya kepada jalan-jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Jadi dengan kita belajar ngaji ini sebenarnya kita menuju ke surga. Jadi salah satu pengajian itu salah satu kelebihan pengajian itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Lalu selanjutnya sesungguhnya malaikat itu la nadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat itu memberikan sayapnya dalam artian melindungi orang-orang yang belajar ini. Untuk apa? Karena kenapa malaikat sampai melindungi orang-orang ini? Karena mereka memintakan maaf bagi orang-orang yang belajar. Jadi memintakan maaf bagi orang-orang yang belajar. Ada lagi hadis yang menyebutkan wa annal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma'i. Jadi sesungguhnya bagi seorang yang alim itu akan selalu dimintakan maaf. Akan selalu dimintakan maaf untuk orang yang alim ini oleh segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi dan malah ikan-ikan yang ada di dalam samudra. Jadi kalau kita dalam posisi belajar itu maka malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, ikan-ikan yang ada di laut itu semuanya memohonkan maaf bagi orang yang belajar. Apalagi ya sudahlah segitu aja, jangan banyak-banyak. Nah jadi dari definisi ilmu tadi bahwa kita mengetahui ternyata segala sesuatu itu ternyata ilmu, ya karena definisi ilmu sendiri adalah ketika kita menyebutkan itu lalu kita tahu dan kita bisa jelas dengan hal itu maka kita mendapatkan ilmu. Berarti nah ini pasti berkaitan, ilmu itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang kita pelajari baru, kan pelajari ini pasti sesuatu yang baru. Nah, maka belajar itu ternyata mempelajari sesuatu yang baru. Lalu hidup kita selamanya baru, berarti otomatis selamanya hidup kita sebenarnya sedang belajar. Itu yang ingin dipahami dari pemahaman kali ini. Begitu mungkin untuk hari ini, silahkan kalau kita mau membuka ruang diskusi, tapi kelihatannya masih ada, ada 4 menit lagi, saya masuk ke, tapi ini panjang bahasannya. Ya udah nggak apa-apa ya, agak panjang hari ini nggak apa-apa. Setelah definisi ilmu, saya mohon dijawab dulu, nggak apa-apa nih ditambah lagi beberapa menit ke depan, 20 menit ke depan lagi. Nggak apa-apa. Ya, silakan, monggo. Nggak apa-apa Pak, boleh. Boleh Pak, lanjut. Boleh Pak, lanjut. Tanggal merah juga. Oh iya tanggal merah. Saya nggak tahu merah atau tidak tanggalnya karena saya nggak punya kalender ya. Aduh sedih banget saya nggak punya kalender. Yang saya tahu adalah pokoknya subuh ngaji, malam ngaji, sore ngaji, itu aja yang saya tahu. Ya oke. Kita lanjutkan ya,
Oke, teman-teman sekalian, tadi setelah kita tahu definisi ilmu, maka kita masuk sekarang ke pasal selanjutnya. Jadi tadi itu kita berbicara tentang definisi ilmu, tentang apa ilmu yang boleh dipelajari, ilmu yang tidak boleh dipelajari dengan alasannya, lalu sikap kita dalam hal itu, dalam hal belajar itu walaupun bersedikit-sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya ini pembahasan yang bagi saya kadang agak gemes ya membahasnya itu. Ya, faslun fi niyati fi halit ta'lim. Sekarang kita masuk ke pasal, di mana pasal ini berbicara niat ketika kita belajar. Nah, summa labuda lahu minan niyati fi zamani ta'limil ilm. Idzan an-niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal. Liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyah. Hadisun sahihun. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min amalil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Jadi bagi seorang yang akan mencari ilmu, faktor yang paling menentukan selanjutnya adalah setelah mengetahui definisi ilmu dan lain sebagainya, ketika dia akan memulai mengaji, ketika dia akan memulai belajar, ketika dia akan memulai mengetahui sesuatu yang baru, maka dia harus memperbaiki dulu niatnya. Jadi niat ini adalah faktor yang penting dalam belajar. Sekali lagi, belajar ini yang paling penting, faktor yang paling pentingnya adalah niat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa innamal a'malu binniyah. Sungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Sekali lagi, segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ya. Saya lanjutkan bahwa Rasulullah menyebutkan ada amal yang itu seperti amal dunia, tapi dengan bagus niat, maka itu menjadi amal akhirat. Lalu ada amal yang tadinya seperti amal akhirat, tapi malah jadi amal dunia karena jeleknya niat. Oke, didefinisikan dulu. Apa maksudnya amal dunia dan amal akhirat? Amal dunia ini adalah amal yang hanya berlaku untuk di dunia saja tanpa ada dampaknya ke akhirat. Nah, amal akhirat adalah amal yang kita dapatkan sehingga dengan beramal itu kita mendapatkan kebaikan nanti di yaumil akhir. Kita amal akhirat. Jadi kalau amal dunia itu hanya di dunia aja dia dapatkan, tanpa dia dapatkan di akhirat. Nah, kalau amal akhirat adalah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut kita mendapatkan kebaikan di akhirat tersebut. Nah, ini lalu para ulama membagi, maka ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat. Maka pekerjaannya pun ada dikatakan pekerjaan dunia, ada pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia seperti bekerja, ya kan, makan, minum, dan lain sebagainya. Pekerjaan akhirat dikatakan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal ini akan sangat dipengaruhi oleh niat. Contoh, kalau kita mau makan ini pekerjaan dunia. Tapi kita niatkan makan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar dengan makan gitu bisa kita beribadah dengan baik, maka makan itu jadi amal akhirat. Maksudnya adalah makan itu jadi bekal untuk hidup kita di akhirat nanti. Padahal itu perbuatan dunia. Contoh lain, kita mau jalan kaki, jalan-jalan ke depan misalkan. Ya, itu kan perbuatan dunia. Nah, lalu kenapa? Karena secara efeknya pun ya jalan-jalan paling ketemu orang, ya kan? Kakinya sehat, badannya sehat. Ya. Kan seperti itu. Nah, ketika dengan posisi seperti itu, maka ini bisa jadi amal akhirat. Gimana caranya? Niatkan ketika kita jalan ke depan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu dengan orang sebagai silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melihat sekeliling yang diperintahkan oleh Allah juga bahwa kita harus mempelajari semua yang ada di hadapan kita. Maka akhirnya walaupun itu cuma jalan-jalan doang, tapi jadi manfaat. Ya.
Kayak teman-teman, ayo jalan-jalan kemana, ke Citumang berenang. Nah, itu kalau niatnya hanya berenang saja, kita hanya mendapatkan berenang. Tapi kita ingin berenang supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena dengan berenang badan kita sehat, maka dengan sehat banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Maka ketika kita melakukan hal itu, jadi seolah-olah amal itu, bukan seolah-olah, maka amal itu berubah jadi amal yang bisa kita bawa ke akhirat. Malah sebaliknya, ada amal yang dikatakan amal akhirat, tapi malah jadi amal dunia karena niatnya jelek. Contoh, sholat ke masjid. Wah, saya mau ke masjid apa? Biar dikatakan orang soleh sama orang lain. Biar orang lain ngelihat bahwa aku ini suka sholat. Nah, sholat itu amal akhirat yang jelas menunjukkan kita kepada akhirat. Tapi dengan niat ingin dilihat orang lain, ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, maka akhirnya sholat tersebut jadi amal dunia yang tidak bisa kita bawa ke akhirat. Hanya perak-perakannya saja kita dapatkan di dunia, hanya melakukannya saja yang kita dapatkan di dunia, ternyata kita tidak mendapatkan sholat kita itu di akhirat nanti. Maka niat ini sangat penting. Ya, niat ini sangat penting. Niat ini sangat penting. Ya, niat ini sangat penting. Sekali lagi, niat ini sangat penting. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa aja tuh niat yang dibolehkan kita untuk dalam melakukan belajar? Yang pertama, niat yang dibolehkan itu adalah niat mencari ilmu, ya, niat belajar untuk apa? Niat mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan di yaumil akhir nanti. Jadi satu niatnya yang utama yang boleh kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di yaumil akhir mendapatkan kebaikan dari niat dari pekerjaan tersebut atau dari mencari ilmu tersebut. Lalu selanjutnya apalagi yang boleh? Berniat menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Setelah kita menghilangkan kebodohan pada diri kita, baru kita mengajak orang lain juga supaya tidak bodoh. Ya, jadi niat yang boleh itu selain dari mencari ridho Allah, ada berniat ya supaya saya nggak bodoh, supaya saya punya banyak ilmu, supaya saja sudahlah punya banyak ilmu nanti bisa ngajak orang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Lalu selanjutnya boleh juga berniat dengan belajar ini untuk menghidupkan agama dan tetapnya agama ini. Kenapa? Karena tetapnya agama itu dengan ilmu. Tidak sah seseorang, nah ini, ada orang yang ingin dikatakan orang juhud, atau orang ingin dikatakan orang takwa, tapi dia tidak mempunyai ilmu, maka tidak sah. Jadi mohon maaf, sekarang banyak yang merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sudah takwa, tapi tidak mau belajar. Itu kesalahan terbesar. Karena belajar adalah salah satu syarat kita menjadi seorang yang juhud. Belajar adalah salah satu syarat menjadi orang yang dikatakan bertakwa. Maka tidak sah kalau orang bertakwa dan juhud, tapi dia tidak punya ilmunya, tidak belajar dengan ilmu-ilmunya tersebut. Ya. Mohon maaf, sekarang banyak sekali, ini saya gambarkan. Sekarang banyak sekali orang yang nggak punya ilmu, tapi seolah-olah lebih punya ilmu daripada orang yang punya ilmu. Bahaya loh. Bahaya loh. Orang yang baru belajar sedikit, lalu seolah-olah dia lebih paham dan menjelaskan ke orang lain dengan luar biasa. Ini selalu yang dipakai dalil oleh orang-orang itu adalah baligh anni walau ayah. Ini dalilnya. Nah, yang merasa langsung ngacung tangan ya. Ada yang selalu pakai itu dalilnya. Padahal yuk kita bahas hadis baligh anni walau ayah. Ini luar biasa. Lihat kalimatnya adalah baligh. Bukan alim. Bukan ta'lim, tapi baligh. Baligh itu adalah menyampaikan sesuatu dengan kemampuan yang terbaik, dengan perasaan yang terbaik, dan telah menyaring apa yang sudah kita akan sampaikan. Kenapa? Bahasanya juga balik tidak minni, tapi an. An itu maknanya dzarfiyah.
Maksudnya adalah baligh anni, sampaikanlah dariku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya adalah sampaikanlah segala sesuatu itu ketika kita sudah mendalam memahami itu dari Rasulullah SAW. Karena bahasanya an. Makanya di sini saya jelaskan bahwa mengartikan hadis itu bukan sabele genjer. Aduh, masya Allah, sabele genjer apa? Bukan hanya selancar. Itu terjemahnya seperti ini. Enggak. Kita harus tahu nahwunya. Dalam nahwu itu ada min, ada an. Makna min dan an itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama artinya dari. Tapi kalau min itu hanya sebatas lewat aja. Kalau an itu berkaitan dengan kedalaman, berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangat harus kita pelajari dengan baik. Ya, ini penting. Ya, ini penting. Jadi ketika kita mau menggunakan hadis baligh anni, maka sebenarnya kita harus belajar maksimal dulu kalau mempelajari sesuatu sampai kita benar-benar paham yang kita pelajari, baru kita menyampaikan kepada yang lain. Lalu bahasa kedepannya adalah walau ayat, walaupun satu ayat. Ini sebenarnya mohon maaf menyuruh kita ikhtiyat. Lihat, kalau kita mau menyampaikan satu ayat saja harus dengan pemahaman yang luar biasa. Apalagi kalau mau menyampaikan berayat-ayat. Ini bukan malah dibalik. Kita sudah satu ayatnya kita sampaikan. Ini bahaya, saya bilang. Ini kekacauan dalam beragama. Ini kekisruhan dalam beragama. Jadi orang baru belajar, lalu mengajarkan lagi kepada orang lain. Sama orang yang dokter, baru semester 1, ngebedah orang. Meninggal orangnya. Sama orang baru belajar, lalu mengajarkan ke orang lain. Apa yang terjadi? Agama kacau, rusak. Nggak jelas agama sekarang itu. Ya, jadi baligh anni walau ayat ini harus pahami dengan sisi kalimatnya. Lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya. Tafsirnya lihat. Ya, tafsir hadis ini lihat. Ini maknanya dalam banget ya. Kita aja berdiskusi tentang hadis ini ya. Saya sama teman-teman kitab di sini orang-orang yang berbicara tentang kitab, ada ahli Arab, ada ahli sastranya, ada ahli nahwu sorobnya. Ya, apa sastra Arab itu ya kalimat dalam bahasa. Nahwu sorob itu apa? Gramatikal bahasa Arab. Lalu ada orang yang ahli Al-Qur'annya, kaitkan dengan Al-Qur'an. Ada orang ahli tafsir hadisnya itu. Kita ngebahas hadis ini luar biasa dahsyat gitu. Jadi jangan dijadikan semudah itu mengajarkan agama itu. Tidak, susah. Susah. Jadi tidak semua orang. Makanya dikatakan ulama ini, kenapa ulama ini orang-orang yang luar biasa? Karena memang susah nyarinya. Ya, bukan hanya orang baru bisa Fatihah, dikatakan ustadz, kiai, lalu menjadi orang yang diagung-agungkan karena hanya bisa ngomong saja. Begitu diajak diskusi nggak mau, begitu dibenerin marah, ngeblok, nggak mau diajak ngomong. Itu kan bahaya. Ya, ini terjadi sekarang. Ya, jadi makanya pahami dengan baik hadis baligh anni. Jadi menegaskan bahwa kalau an itu berarti dalam makna yang dalam. Berarti apa yang kita ketahui itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah pahami dan aplikasi Rasulullah seperti apa dan Rasulullah mengajarkan seperti apa. Itu baru an. Itu teh walau ayat, walaupun satu ayat aja harus seperti itu. Apalagi kalau kita menyampaikan berayat-ayat, jangan salah memahami hadis ini. Ini saya kesel banget ya. Jadi kita mengacaukan tatanan keilmuan keagamaan yang sudah ditatankan dengan baik oleh para ulama, yang sudah ditetapkan baik oleh para ulama terdahulu, lalu kita acak-acak dengan semudahnya sekarang ya, karena ada medsos, wah jadilah Ustadz FB, jadilah Ustadz IG, jadilah Ustadz YouTube. Ya ketika diajak diskusi, diajak ngobrol nggak mau, ya, yang berbeda dengan dia di blog, yang tidak sesuai dia anggap sesat, kafir dan lain sebagainya. Itulah karena kebelegugan orang tersebut sehingga menganggap orang lain salah. Mohon maaf, saya agak keras dengan ini karena saya sudah hariwang ya, hariwang, tahu understand about hariwang, sudah merasa ya luar biasa, ya gerah lah dengan keadaan keagamaan sekarang ini, gerah ya. Sekali lagi saya belajar untuk agama itu 13 tahun, itu yang diamnya di sana loh, dan sampai sekarang masih belajar. Dan saya tidak pernah berani untuk seenaknya menyebutkan A, B, C, D, E, F, G. Enggak, saya lihat dulu sumbernya, kayak kalau sekarang Taklimul Muta'alimnya apa. Saya tidak dari Taklimul Muta'alim saja, kitab saya di atas numpuk banyak. Kenapa? Untuk mendukung apa yang saya sebutkan ini. Bisa salah. Ya, bisa salah apa yang saya sebutkan. Nah ini orang tiba-tiba hanya bisa baru diajarin bismillah aja, lalu seolah-olah jadi ustadz dan bikin channel YouTube dan wah seperti itu ya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ya, makanya ya di sini maka
Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah menyebutkan sebuah syairan. Apa syairannya itu? Ini nih syairannya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fidinihi tamasaku. Apa artinya? Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan yang sangat besar, ketika seorang yang berilmu, lalu dia tidak hati-hati dengan ilmunya. Apa maksudnya begini? Ada orang yang punya ilmu, tapi dia tidak pernah memperhatikan ilmunya ini sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Dia tidak pernah memperhatikan apa ilmunya ini benar enggak sumbernya dari mana. Lalu dia mengajarkan orang dengan ilmu yang seperti itu. Maka itu dikatakan sebagai kerusakan yang besar, sangat besar. Jadi orang yang tahu saja kalau mengajarkannya yang nggak baik, nggak benar, itu kerusakan yang sangat besar. Ya, makanya kita harus cari orang yang mengajar itu yang benar-benar hati-hati loh, yang ikhtiyat. Harus itu. Saya tegaskan harus. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, maka dia akan memunculkan polemik. Ngajarnya itu pasti memunculkan polemik dan akhirnya ya akhirnya tungtungnya ujungnya ya kita nyalahin orang, anggap orang lain nggak baik, nggak benar. Nah. Saya garansi munculnya orang yang suka menyalahkan orang lain ini karena ketidakbaikan dalam pola pembelajaran. Sekali lagi. Karena kalaupun orang yang baik dalam pola pembelajaran, ketika melihat yang salah tidak akan langsung menyalahkan. Dia akan ketemu orang yang salah itu, akan berdiskusi dengan orang yang salah itu. Ketika kesalahannya bukan dari pemahaman dia, maka dia akan mencari yang mengajarkan orang yang salah tersebut. Lalu diajak diskusi yang ngajarinnya. Tidak menyalahkan orang yang di bawahnya. Karena mungkin dia salah, karena dia salah belajar. Seperti itu. Nah, kalau nanti ketahuan ternyata yang ngajarnya benar, lalu yang menyampaikannya ini yang nggak benar, yang belajarnya, maka dia baru akan menegur yang mengajarkannya itu. Ya, nah, seperti itu. Kalau orang alim itu seperti itu. Dan kalau memang orang alim tidak akan seenaknya menyampaikan sesuatu itu, tidak akan semudah. Ya, kayak dia nggak akan seperti itu. Dia akan benar-benar berhati-hati dengan apa yang disampaikan. Maka seorang yang berilmu tidak hati-hati dengan ilmunya, tidak warok, tidak benar-benar menyampaikannya dengan cara yang baik, dan tidak benar-benar meng-cross dari gurunya tentang ilmu itu, maka itu kerusakan yang sangat besar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Tapi ada yang lebih besar kerusakannya, lebih sangat dahsyat kerusakannya dari itu adalah orang yang bodoh yang ngaku sebagai orang yang menjadi imam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh yang mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaktahuannya. Jadi bukan pekerjaan mudah jadi ustadz itu, bukan pekerjaan yang mudah jadi seorang penceramah itu, bukan karena hanya bisa ngomong, punya channel YouTube lalu jebret jadi penceramah, akhirnya didengerin orang. Tahu nggak di akhirat akan seperti apa? Kesalahan dia menyampaikan lalu diterima oleh jamaahnya dan jamaahnya salah semua, itu kesalahan jamaahnya akan dimakan oleh orang yang menjelaskan itu. Jadi jangan dianggap gampang. Makanya kenapa terus terang sampai sekarang saya nggak mau dikatakan ustadz, saya nggak mau dikatakan kiai, saya maunya belajar. Kenapa? Saya masih benar-benar dalam posisi harus belajar. Bahaya kalau salah. Makanya saya selalu mengatakan kalau saya nggak bisa, saya tanyain ke guru saya. Saya nggak bakalan maksain harus menjawab apa yang saya nggak bisa. Enggak kok. Saya masih punya guru. Kenapa saya begitu berani menjelaskan ini? Ini yang diajarkan oleh guru saya ke saya. Dan saya diberi kekhususan oleh guru saya untuk mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim ini secara langsung. Jadi kalau orang sekarang ini begitu mudah gitu. Ya Allah ya. Saya itu ngeri banget loh. Ngeri dengan pemahaman keagamaan sekarang itu ngeri banget gitu. Ngeri banget itu begitu mudah. Mohon maaf bukan hanya menyalahkan, mengkafirkan. Tapi memberikan ajaran-ajaran baru yang ya Allah itu sangat luar biasa gitu ya, menyedihkan gitu, sangat luar biasa, ya Allah gitu ya. Makanya kalau seorang yang bodoh lalu dia dijadikan imam, dijadikan rujukan untuk beribadah, itu lebih rusak daripada seorang yang berilmu nggak hati-hati dengan ilmunya. Sekali lagi, orang bodoh dijadikan rujukan untuk beribadah, atau malah dia menjadi seorang yang dianggap sebagai ya itu dalam agama, itu kerusakan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada orang yang berilmu yang
tidak hati-hati. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Apa? Yang lebih dahsyatnya lagi, kerusakannya adalah keduanya akan jadi fitnah yang sangat besar di alam ini. Disebutkannya di alam loh, bukan di lingkungan. Jadi orang yang tadi itu, alim mutahatik, wajahil mutanasik, orang yang berilmu tapi tidak hati-hati dengan keilmuannya, lalu orang yang bodoh, lalu dia menjadi seorang ahli fikih, ahli ibadah, ya, atau menjadi seorang ahli agama, itu ternyata akan menjadi fitnah yang sangat besar di seluruh alam. Hati-hati loh, di seluruh alam. Nah, bagi siapa fitnahnya sebenarnya? Liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Bagi orang yang di dalam beragama mereka mengikuti kedua orang ini. Silahkan. Kalau Anda mengikuti kedua orang ini, maka Anda tergolong kepada fitnah yang sangat besar di seluruh alam ini. Monggo. Saya memberikan gambaran bahwa si Az-Zarnuji ini dengan tegas ingin menggambarkan bahwa keilmuan ini bukan hal yang main-main, bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang yang baru 2-3 bulan lalu bisa. Ya, bayangkan orang baru 2-3 bulan lalu membuat pesawat, nggak tahu teori-teorinya. Pesawatnya apa? Ya pesawat dari kertas mungkin dia yang nggak bisa ditumpangi. Ya, bukan pesawat yang benar-benar bisa kita kerjakan. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Ini penting sekali lagi. Gimana? Saya keluh dengan ngomong melihat kondisi sekarang yang beragama itu ya Allah ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi seolah-olah karena ada media sosial, dia ceramah di media sosial, ya, lalu menamakan dirinya ustadz, ya. Yang lucu ya, Allahu Akbar ya itu. Ya begitulah ya. Insya Allah ya. Nanti kita akan lebih dalam dihajar ke depan. Jadi ternyata hal yang berbahaya itu adalah ketika orang yang bodoh lalu dia beribadah dengan kebodohan. Itu akan berbahaya. Dan lebih bahaya lagi, akan fitnah yang lebih besar di seluruh alam adalah kita ikut terhadap orang itu. Kita ikut terhadap orang itu lebih besar fitnah, lebih berbahaya. Dan mohon maaf, silakan teman-teman nilai zaman sekarang, ya, silakan nilai zaman sekarang. Kayaknya itu sudah jadi hal yang biasa ya, malah keren ya kita ikut follow yang kayak gitu. Kita nggak tahu nih yang kita follow. Ini kan kataannya bagus, ini kan omongannya bagus. Iya bagus, tapi dari mana sumbernya? Gitulah ya. Ini sama dokter, kita tiba-tiba ketemu orang ya, nggak pernah tahu belajarnya, nggak tahu ini dokter atau benar atau tidak ya, tiba-tiba ujung ya itu kita periksa sama ini, nanti sehat sama ini, ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa dari pasal niat ini, tadi definisi ilmu sudah ya, dari pasal niat ini bahwa ternyata niat dalam melakukan sesuatu itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang dilakukan dalam perbuatan itu. Maka dalam belajar, niat yang boleh yang pertama adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti. Lalu kita ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Setelah bodoh kita hilang dalam diri kita, maka kita mencoba mengajak orang lain supaya tidak terjebak dalam kebodohan tersebut. Lalu kita berniat untuk menghidupkan agama, karena kehidupan agama ini hanya bisa dilanggengkan dengan keilmuan. Orang yang beragama tidak dengan ilmunya, maka itu tidak akan menjadikan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, maka tidak bolehlah seorang yang berilmu itu tidak hati-hati dengan ilmunya, sehingga orang yang mempelajari itu jadi bingung dengan keilmuan yang sudah dia pelajari. Dan tidak boleh juga seseorang yang bodoh lalu menjadi seseorang yang seolah-olah alim, seolah-olah menjadi sumber untuk beribadah, karena keduanya akan jadi fitnah yang sangat besar bagi orang yang mengikuti mereka di dalam ajaran keagamaan. Ya, sudah menggebu-gebu sekali ya. Kenapa? Ya terus terang saya sebagai orang yang belajar tentang tata cara belajar ini sekarang itu dahsyat banget ya. Ini dalam ilmu agama terutama kayaknya orang itu mudah banget jadi ustadz ya. Mudah banget, padahal kalau kita memahami dulu gelar ustadz ini bagaimana disematkan kepada seseorang itu ya, sekarang itu begitu mudah. Oh kan ustadz itu dalam bahasa Arab adalah guru, betul, dalam bahasa Arab. Tapi kita di Indonesia bro, di Indonesia itu ustadz itu satu titel yang harus diperjuangkan, bukan tiba-tiba ujuk simsalabim. Makanya mohon kita ada di Indonesia, hidup di Indonesia, pakailah istilah-istilah yang ada di Indonesia, jangan dicampurkan dengan istilah yang lain, bahaya. Haram kalau dipakai ke kita, pakai istilah di Arab. Orang Arab itu orang mau jalan aja haram, haji haram, tidak boleh ke sini. Haram di sana itu bahaya. Oh, berarti tidak boleh jalan ke sini, kita masuk neraka kalau jalan ke sini. Bukan haram di sana itu tidak boleh. Bayangkan kalau haram itu kita pakai di sini.
Jadi hati-hati kalau kita berbangsa Indonesia, kita sudah menetapkan tatanan dalam berbahasa Indonesia ini loh hukum dalam bahasa Indonesianya. Ini loh. Dan itu hasil para ulama loh, bukan orang bodoh, ya bukan orang belegu kayak kita yang nggak tahu apa-apa. Lalu kita mengganti istilah-istilah itu dengan mudah. Bahaya. Akhirnya apa ya, kayak sekarang Ustadz itu kan dalam bahasa Arab itu, Ustadz itu guru, udah panggil aja Ustadz. Bukan seperti itu. Di Indonesia itu sudah dikenal bahwa Ustadz itu seorang faqih dalam beragama, lalu dia mempunyai jamaah dan mengajarkan di tempat-tempat yang khusus untuk mengajarkan keagamaan tersebut. Setelah ada Ustadz, ada kiai. Ya, kiai itu biasanya seseorang yang mempunyai pesantren dan mereka itu mempunyai santri yang banyak dan santrinya berdiam diri. Itu dikatakan kiai. Lalu ada ajengan. Nah, ajengan ini adalah orang yang bisa mengajar di pesantren, bisa mengajar juga kepada masyarakat. Dan ini kita harus pahami, tidak begitu mudah menyebutkan seseorang dengan label-label yang seenak dewe gitu. Sekarang itu udah kisru loh, kacau ya. Orang yang ngajar matematik, ustadz, iya betul, ustadz guru dalam bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia. Nah, ya, makanya jangan mencampur adukan. Lah Rasulullah saja menggunakan dalam ketika dari Mekah pindah ke Madinah, maka budaya yang digunakan budaya Madinah, tidak menggunakan budaya Mekah lagi, gitu ya. Nah, ketika di Mekah Rasulullah menggunakan budaya Mekah. Nah, kita ada di Indonesia, gunakanlah budaya Indonesia. Sorban Indonesia nih. Mohon maaf. Jadi ini kita harus memahami dengan baik dan benar. Makanya ketidakpahaman dengan struktur keilmuan, tidak kepahaman dengan struktur turunnya ilmu kepada kita, itu yang menyebabkan kekacauan dalam pemahaman kita beragama. Mohon maaf, saya kira bukan hanya dalam pelajaran agama saja. Sekarang banyak pemerkosaan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Mungkin di sini ada bapak-bapak dosen yang melihat bagaimana para mahasiswanya sekarang itu sudah memperkosa tentang keilmuan itu ya. Mereka membuat skripsi dengan memperkosa, membuat tesis dengan memperkosa gitu ya. Memperkosa itu apa? Ya tidak pada tempatnya gitu. Berbeda dengan orang dulu ya yang namanya laporan ilmiah, karya ilmiah itu benar-benar dengan karya ilmiah yang benar-benar berdasarkan sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin saya sudah ngarenghap. Aduh, alhamdulillah ini bisa mengaji kali ini. Silahkan Bu Nati, karena kebetulan Nati Sajidah ini, Teh Nati ini kuliahnya jurusan tafsir hadis, maka akan menjelaskan tentang asbabul wurudnya hadis baligh anni walau ayah. Silakan Bu Nati. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak silakan istirahat terlebih dahulu karena tidak bisa minum ya. Jadi terima kasih Bapak atas penjelasannya yang luar biasa. Kita bisa menangkap keresahan Bapak yang sangat besar. Kenapa Bapak resah? Karena bahayanya juga begitu besar ketika kita tidak mengamalkan apa yang jadi wasiat dari kitab ini gitu, bahwa kita harus mendapatkan ilmu dari gurunya dan sebagainya. Nah, saya terkait dengan hadis yang tadi balighu anni walau ayah, ini ayat andalan bagi para pendakwah. Nah, mohon maaf saya tambahkan ya, ini secara eksplisit pasti ngerasanya maaf saya dekatkan dulu mic-nya. Ya, jadi ngerasanya bahwa karena harus menyampaikan walaupun satu ayat, maka dengan hadis ini pula jadi ngerasanya wah saya harus berdakwah ke siapapun, ngelihatnya ini objek dakwah, kepada kondisi apapun ini harus diperbaiki dan sebagainya. Jadi frame-nya itu adalah yang lain salah, saya benar, saya bawa pembenaran, saya bawa kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ada terjadi pada saya dulu ketika belum belajar bersama Bapak. Nah, kemudian setelah itu saya coba mencari tahu tentang hadis ini. Jadi kita itu masyhurnya hanya sampai situ, balighu anni walau ayah. Titik sampai situ. Padahal itu panjang, hadisnya panjang sekali. Pertama, hadis itu panjang. Yang pertama, balighu anni walau ayah. Kemudian saya bacakan hadis lengkapnya. Balighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Yang artinya, sampaikanlah dariku, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa-apa, itu tidak dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Ini ada 3 poin. Yang pertama, sampaikan dari aku satu ayat, walaupun satu ayat yang pertama. Terus yang kedua, sampaikan dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Yang ketiga adalah
barang siapa yang berdusta atas nama baginda Rasul, maka tempat duduknya ada di neraka. Nah, kita bahas bahas pertama ya, yang pertama. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi, kawan-kawan, kadang ayat itu turun kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasul hanya bersama satu atau dua orang sahabat. Jadi tidak seluruh sahabat mengumpul. Maka baginda Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian yang hadir, tolong sampaikan ayat yang saya terima kepada yang lain yang tidak hadir. Jadi ini ayat loh. Ayatnya plek, sebagaimana baginda Rasul terima. Maka disampaikan lagi kepada para sahabat yang lain. Jadi bukan ayat, kemudian penafsiran kita sendiri kemudian disampaikan. Ini plek ayat sebagaimana yang diterima oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dan sampaikan dari Bani Israel. Jadi di sini yang disampaikan adalah ilmu yang diterima, bukan sesuai yang kepentingan kita, bukan yang kita terima, yang kita suka baru kita sampaikan, tidak. Jadi ini hadis mengajarkan bagaimana kita menyampaikan informasi, bukan hanya yang kita sukai, tapi yang itu memang harus disampaikan, itu harus disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama baginda Rasul, maka dia tempat duduknya di neraka. Ini ditafsirkan oleh ulama, barang siapa yang menafsirkan sesuatu itu bukan dari baginda Rasul, maka itu berdusta atas nama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kita merasa harus berdakwah yang tadi kata Bapak, terus kemudian menyampaikan dan sebagainya. Padahal yang kata Bapak tadi, bahwa menyampaikannya di sini punya pemahaman yang kuat, punya cara penyampaian yang benar, punya kapasitas yang luar biasa, punya keilmuan yang mendukung dan sebagainya gitu. Jadi jangan digunakan hadis ini untuk merasa benar melakukan yang tadi kata Bapak gitu ya. Kita harus tetap hati-hati dalam keilmuan ini. Wallahu a'lam bishawab itu mungkin. Nah, ya. ini Pak banyak. Ya, silakan mulai ke pertanyaan. Pasti banyak yang bertanya. Banyak banget Pak, banyak banget. Baik, saya mulai dari yang paling awal. Jadi kalau mengajarkan sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dipahami tapi diminta untuk mengajarkan, itu bagaimana Pak? Ini banyak sekali yang pertanyaan yang sejenis. Oke, maka dalam mengajarkan pun niatkan kita untuk belajar. Itu yang terpenting. Dan kita harus selalu mengawali bahwa kita juga sama-sama sedang belajar, maka ketika saya salah tolong betulkan. Dan nanti kalau kita salah bersama-sama lalu ada yang menegur dan itu sebagai sebuah kebenaran, kita terima sebagai sebuah koreksi. Itu yang terpenting. Betul. Kemudian ada juga yang bertanya, waktu kuliah dulu ada himbauan untuk harus berdakwah walaupun kelakuan kita belum baik, itu bagaimana Pak? Iya, betul. Berdakwah yang terbaik adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa berdakwah dengan baik. Itu. Jadi itu betul, bagus himbauannya untuk berdakwah. Maka berdakwah yang terbaik adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa berdakwah dengan baik. Karena kan berdakwah itu tidak tiba-tiba berdakwah kan, ada persiapannya dulu dan sebagainya. Nah, yang kita miss itu, yang kita hilang itu adalah tidak mempersiapkan dulu untuk berdakwah lalu disuruh berdakwah. Nah, sama disuruh bikin bala-bala tapi kita nggak tahu bahan-bahannya. Akhirnya yang dibikin bukan bala-bala tapi cireng, ya. Monggo. Baik, Pak. Jadi mulai dari diri sendiri itu adalah persiapan yang terbaik ya, Pak. Betul. Ya, selanjutnya adalah bagaimana Pak kalau nge-share satu ayat setiap hari dan itu pun hanya terjemahan plek saja, tidak ditambah-tambah dengan pemikiran kita. Boleh? Boleh kalau seperti itu dan kita niatkan untuk sama-sama belajar. Sekali lagi ini yang penting. Makanya tadi kan niat ini yang akan berpengaruh ya. Niat ini yang akan berpengaruh. Makanya niatkan kita sama-sama belajar. Yuk mari kita sama-sama belajar. Maka nanti kalau ada yang ngoreksi jangan ribut. Nah, tapi kita juga harus bertanggung jawab ketika kita nge-share itu, kita sumbernya dari siapa, karena ketika ada yang protes, kita tinggal tanyakan ke yang memberikan memberikan share-nya itu. Silahkan, monggo. Dan kalau boleh saya tambahin Pak tentang nge-share ayat ini, jadi satu ayat dalam Al-Quran itu pasti berkaitan dengan ayat yang lain. Jadi ketika kita menyampaikan satu ayat, sebenarnya itu sangat berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya, bahkan di ayat yang lain di tempat surat yang lain. Jadi ya tinggal dipertimbangkan bagaimana tanggung jawab besar itu. Ya, dan saya tambahkan lagi ya. Dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran yang Indonesia itu ada ain-ain ya. Itu biasanya salah satu tanda untuk membuktikan bahwa satu ain itu satu bahasan. Dikatakan satu makro kalau dalam kita. Nah, ada ainnya di pinggirnya. Nah, itu nggak tahu cetakan yang lain ada atau enggak. Nah, itu ada satu bahasan. Nah, minimal kalau kita mau menyampaikan, satu bahasan adalah segitu. Kalau mau menyampaikan ya. Mohon maaf. Lanjutkan. Ya.
Betul Pak. Ada juga yang bertanya, biasanya saya suka broadcast di WA group tentang hal-hal yang baik yang berniatkan untuk amal soleh, apakah boleh? Yang Boleh, tadi ya sekali Pak. lagi niatnya kita belajar, sekali lagi niatnya kita belajar, dan ketika ada yang protes, kita harus siap dengan jawaban. Kalau kita tidak siap, maka ada orang yang siap menjawabkan jawaban kita. Seperti itu. Monggo. Ya. Jadi ada juga yang dia dipanggil Ustadz walaupun tidak diminta. Itu gimana Pak? Yang tidak boleh itu kita ngaku-ngaku ustadz ya. Kalau yang manggilnya itu berarti karena keilmuan mereka yang menganggap kita ustadz. Ya kita jelaskan seperti yang saya sebutkan sekarang. Kita menjelaskan dengan seperti ini. Jelaskan bahwa ustadz itu seperti ini, dan lain sebagainya. Ya balik lagi tergantung niatnya. Kalau dia memang menggunakan bahasa Arab untuk manggil ustadz, bolehlah. Bolehlah, saya pakailah ya. Bolehlah. Monggo. Baik. Ada juga yang bertanya, niat belajar ini harus kita ucapkan setiap kita mau belajar atau memang sekali aja selama kita belajar? Yang kedua, apakah dengan mengucap basmalah saja sudah berarti kita niat? Betul. Jadi niat ini bisa kita ucapkan tiap hari ataupun ketika pertama kita mulai niat itu mulai belajar itu sudah cukup ya, sudah cukup pertama belajar. Nah, selanjutnya nggak apa-apa. Lalu kalau mengucapkan basmalah itu niat yang terbaik ya. Ini maka saya kaitkan. Kenapa anak bayi itu harus selalu diadanin? Nah, ini tujuannya. Karena dia pertama belajar, maka yang kita harus ingatkan kepada dia bahwa dia belajar itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah. Tambah komatnya, ada qad qomatis shalah. Jadi ini kan kalau dikaitkan dengan niat, ternyata ngajak anak berniat semua karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Nah, enggak usah pakai dalil yang lain. Lanjutkan. Ya, terima kasih Bapak. Dan ini juga tentang niat belajar, Bang Bram atau Bang Rahmat sudah share di grup Ta'limul Muta'alim, biasa nadoman atau qosidah atau nyanyian santri-santri kalau mau belajar, silahkan kalau mau dilihat. Nah, teman-teman ada juga yang nanya ini, Mbak Mega menyampaikan ekspresi karena sekarang belajar tentang ilmu, maka ada timbul rasa cinta terhadap orang yang berilmu. Jadi paham kenapa para jamaah sangat menaruh hormat pada gurunya, menunjukkan ekspresi cinta dengan cium tangan, karena guru-guru adalah penerang jalan mengenal Allah. Betul sekali. Gitu ya. Terus juga teman-teman, ini juga tentang bagaimana saya ingat Imam Syafi'i berkata bahwa saya mencintai orang yang berilmu dan beramal soleh walaupun saya belum seperti mereka. Itu Imam Syafi'i. Jadi dengan rasa cinta pun itu kita sudah terhormat ya Pak ya, dengan kita mencintai orang yang berilmu. Ada lagi yang berekspresi, luar biasa berkahnya pembelajaran hari ini, kembali diingatkan supaya kembali berhati-hati dengan yang dimiliki dan lebih berhati-hati saat menyampaikannya. Betul. Bagaimana kita tahu misalnya di suatu kajian apakah yang disampaikannya Ustadz itu benar atau tidak, karena kita misal di posisi orang awam, bagaimana cek dan rechecknya? Oke, makanya itulah kita pertama harus belajar dulu cara belajar. Dan ini salah satu supaya kita tahu yang diajarkan oleh guru kita benar atau tidak. Ini kitab Ta'limul Muta'alim. Begitu ya, kita sedang belajar untuk mengetahui itu. Ya, kita OTW teman-teman. Nah, OTW. kemudian juga ya, ada lagi yang berekspresi, iya luar biasa benar-benar terbuka pikiran, iya alhamdulillah. Nah ada lagi sampai sekarang masih belum bisa maju ketika diminta untuk menjadi khotib Jumat khususnya karena memang merasa diri masih belum siap dan masih terus belajar Pak. Ya, makanya kita belajar dengan menjadi menjadi khotib ya. Yang penting ada gurunya yang bimbing kita. Jadi kalau kita salah nanti, tinggal apa? Tinggal minta ke guru kita apa yang salah di diri kita. Yuk, monggo. Ya. Betul. Ini juga ada yang bertanya tentang menyampaikan hikmah-hikmah yang didapat di sehari-hari di medsos kah atau apa, itu boleh nggak Pak? Boleh, asal di cross check dulu ke guru kita. Ya. Ya, saya juga mau menyampaikan, saya ini sebagai penulis, saya juga aktif di sosmed, tidak ada yang saya upload kecuali saya laporkan dulu kepada Bapak. Ya, kemudian itu saya udah nulis 2 buku, itu juga saya serahkan, lihatin dulu setiap tulisannya itu kepada Bapak. Jadi kalau kata Bapak nggak boleh, saya langsung ambil karena saya ngerasa saya belum bisa bertanggung jawab, jadi mendingan saya berguru aja dulu ke Bapak, ini benar atau tidak gitu. Kemudian ada lagi Pak yang bertanya, berarti termasuk dalam menyampaikan hadis ya katanya, karena ada hadis juga yang saling berkaitan antar satu sama lain katanya gitu. Ya itu silakan Bu Nati yang jawab. Ya intinya begini, Quran dan hadis itu begitu banyak maknanya. Jadi saya ingin mengibaratkan untuk Al-Fatihah saja
surat Al-Fatihah, satu Al-Fatihah, itu Imam At-Tabari, sekelas Imam At-Tabari, Imam tafsir, beliau menuliskan tafsirnya lebih dari 5 cm kitab. Itu untuk Al-Fatihah. Nah, sekarang kita hanya menyampaikan ayat, kemudian terjemah, yang mana kita juga masih bertanya-tanya itu maknanya apa dan sebagainya, kita kan pasti tanggung jawab kita tuh besar sekali gitu. Nah, kalau misalnya mau menyampaikan, ya itu dia tadi kata Bapak, tanya dulu ke guru, guru memperbolehkan atau tidak gitu. Terus niat kita mau belajar, ya silahkan, ya begitu ya. Kemudian sempat ramai yang Ustadz, oh ya di atas juga ada yang bertanya Pak, jadi kan kalau katanya dalam menyampaikan itu, dalam mendapatkan kebenaran itu lihat isinya, bukan lihat yang menyampaikannya ya Pak. Nah kemudian terus ada orang tua yang diingat oleh anak itu nolak gitu karena yang nyampein anaknya. Itu gimana caranya nih Pak? Saya juga nggak jelas nih ini pertanyaannya yang mana, tapi minta pendapat. Yang jelas itu anaknya mendapatkan pahala untuk bersabar menghadapi orang tuanya. Itu aja sudah. Nah itu dia ya. Dan ya begitu. Udah cukup sama Bapak. Kemudian ada juga Pak yang dia bisnis kue misalnya, dia dapat ilmu resep tentang kue, kemudian dia amalin, terus dia dagang. Terus ada yang minta resepnya. Nah itu tapi kalau dia nggak mau ngasih tentang resep itu gimana Pak? Karena menurut dia resepnya itu adalah modal usaha. Balik lagi, itu urusan haliyah dunyawiyah tergantung niatnya. Ya, niatnya seperti apa ya Pak ya? Betul. Balik lagi itu. Ada lagi Pak, apakah masalah mengajarkan ilmu ke orang lain harus dalam dulu ilmunya baru diamalkan hanya untuk agama Islam, hanya untuk agama Islam saja, apa untuk semua aspek kehidupan? Bila kita bertemu dengan orang yang kita sudah tahu bahwa beliau salah ilmunya, tapi saya mendiamkan karena malas berdebat, saya dosa nggak ya jadinya? Katanya. Ya, gini, diawali bahwa yang paling utama kita pelajari adalah ilmu agama kan ya. Jadi maka kalau berbicara ilmu agama, maka kita harus dalami dengan baik dan benar. Jadi harus didalami dengan baik dan benar, baru kita sampaikan. Nah, kalau kita mau menyampaikan, harus atas izin guru dan niatkan untuk belajar. Ini penting loh, ini penting sekali lagi. Kok penting semua? Ya emang penting semua, natalimul mutalim mau terpenting. Jadi si guru ini akan mengasihkan gambar gitu. Oke, kamu boleh ngajar ini. Oke, kamu boleh ngajar ini. Kamu boleh ngajar ini. Kenapa? Karena guru itu tahu kapasitas kita. Ya. Lalu selanjutnya, tadi apa yang itu? Yang ini Pak, kalau misalnya ada, kita tahu bahwa dia salah pemahamnya, tapi karena takut malas berdebat. Oke, gini, untuk menghadapi orang itu ada beberapa cara. Dan cara yang terbaik untuk menghadapi orang yang tidak tahu itu adalah dengan diam. Ya, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, saya lebih baik berdebat dengan orang yang punya ilmu, mau puluhan, mau ratusan, saya senang. Tapi saya tidak mau berdebat dengan orang bodoh walaupun satu. Maka kalau dengan orang bodoh udah diam aja. Ya, diam aja, nggak usah ribut ya. Mohon maaf, dan itu yang sering saya lakukan, jadi saya tidak lebih banyak ngomong. Udah kalau orangnya udah ngotot, ya udah diam aja. Karena berarti dia tidak mau membuka cakrawala berdiskusi kan. Gitu kan, kalau berdiskusi itu kita dengerin, terus dia ngomong, kita ngomong, dia dengerin gitu, bukan patorong-torong ya. Understand about patorong-torong? Silahkan. Ya betul, terima kasih Bapak. Dan juga ini ada yang berekspresi Pak, dulu dia sempat mendengar ceramah salah seorang ustadz yang mengatakan Rasulullah, na'udzubillah min dzalik, Rasulullah itu sesat. Kemudian karena menurut terjemahan Al-Quran saja, kemudian akhirnya bertemu sama Bapak mendapatkan pencerahan. Dan tentang ini Bapak pasti kalau buka lagi pasti akan gemes segemes yang tadi. Tapi sudah ya, sudah cukup. Sudah cukup. Ya sudah kan, ya udahlah cukup lah. Capek ngomongnya sama orang itu. Ya baik. Begitu kawan-kawan, mohon maaf jika ada yang terlewat. Ada lagi nggak nih yang terlewat? Kalau misalnya ada yang terlewat, saya akan upload lagi grup link. Silakan, ini link untuk WA group yang belum bergabung dan mau bergabung dipersilakan. Ini WA grupnya, dan kawan-kawan di WA grup ini Bapak sudah mempersilahkan siapa saja yang mau bertanya, akan kita bahas bareng-bareng sebagai pembelajaran. Kemudian yang kedua, siapa saja yang mendapatkan broadcast message atau itu berupa nasihat atau berita dan sebagainya dan ingin di cross check di grup itu juga bisa, sehingga kita bisa mencari informasi yang ada di luaran sana gitu.
Oke, Ada saya lagi Pak? tambahkan juga, jangan khawatir, di grup itu banyak orang-orang yang pintar juga, banyak guru-guru kita di bidangnya masing-masing ya. Jadi memang masing-masing ada spesialisnya di sana, dan kita nanti akan mudah-mudahan bisa terbantu oleh orang-orang yang luar biasa di dalam grup sana. Jadi banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Jadi jangan khawatir, bertanya apapun, insya Allah ada solusinya di sana ya, insya Allah. Kita cari solusi bareng-bareng. Ya, betul. Terima kasih banyak Bapak. Tentunya ini jadi pembahasan yang paling panjang kayaknya jam segini baru Oh diakhiri. iya, betul. Saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak diberikan kesehatan, keberkahan ilmu juga. Dan teman-teman, terima kasih banyak kali ini, pagi ini jadi teman belajar saya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kita lanjutkan pembelajaran ini setiap hari insya Allah. Dan masih boleh dipersilakan yang mau mengajak yang lainnya. Dan juga kita ada rekaman pengajian di pengajian-pengajian sebelumnya. Nanti saya akan upload lagi di grup. Kita akan terus belajar. Teman-teman, sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan foto dulu. Foto di eksis dulu, bersilaturahim wajahnya. Silakan yang mau dibuka, silakan juga yang enggak juga apa-apa. Ini ada 5 lembar, ada 5 halaman. Kita ambil dulu yang pertama, 1, 2, 3. Ya. Saya langsung upload di grup. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Yang ini ada yang berkata Pak, sesungguhnya sangat banyak sekali pertanyaan. Ya, bagus kata Bapak, itu tanda belajar. Halaman ketiga, sip. Tinggal 2 halaman lagi. Oke, 1, 2, 3, sip. Kemudian halaman yang terakhir, kali ini tadi